Gitu. Ya, oke. Itu. Jadi ada data seperti itu, Bung Indra. Jadi tahun 2010 itu udah tren. Kebetulan pas menulis buku Middle Class Muslim, saya ngikutin survei teman saya, sahabat saya, itu di Bandung, di salah satu produk jilbab yang kalau ibu-ibu dengar ya, jilbab yang paling mahal, tahulah kalau di Bandung ya. Nggak saya sebut. Kalau kita kan nggak mungkin. Kalau ada tahu mungkin kita jualan jilbab. Nah, dia katakan, Mas Efik, saya itu nggak perlu strategi marketing macam-macam. Kenapa? Penduduk Indonesia, dia katakan ya, waktu itu 2017, dia katakan, penduduk Indonesia itu sensus kemarin nggak sampai 270 kan, 240, karena naiknya 32 juta. 240, bagi aja 80%, Mas Efik. Berapa itu? Katakanlah perempuannya cuma 50%. Coba Mas, hitung aja. Seandainya orang perempuan wanita cuma beli belanja satu kerudung setahun sekali aja, dan itu di Tanah Abang, harga yang paling murah 30.000 lah. Itu masih potensinya kerudung tok loh. Mas Efik ini, saya belum ngomong mindset, belum ngomong itu triliunan. Triliunan. Artinya apa? Pasar Muslim, waduh merinding saya. Pasar Muslim itu begitu besar. Makanya tahun 2006 saya hijrah, ketemu ustadz kita semua ini, saya udahlah, saya harus ke pasar Muslim. Ya, kebetulan aja, qadarullah ketemu properti syariah, kebetulan ya. Tapi sebelumnya, wah berdarah-darah benar itu 2006, 2010, kemudian 2014 jaminan halal. Lu nggak menyangka itu, luar biasa. Artinya gini, teman-teman semua, ada dua hal. Kalau saya dari sisi pragmatis, ini saya udah rintis tahun 2006, baik secara branding maupun secara produk. Ini tepat nih, saya orang pragmatis ya, orang praktis. Nah, dari sisi apa ya, istilah saya agak kasar ya, dari sisi ngiler dan tidak ngiler, ini pasar yang luar biasa. Nah, mungkin nanti teman-teman yang lain, bicara lain bisa membedah ya. Nanti mungkin sesi selanjutnya bagaimana belah bambunya. Tapi yang jelas ingin saya sampaikan, pasar ini begitu seksi kalau istilah saya ya dalam presentasi saya. Pasar Muslim itu seksi banget gitu. Seksi banget. Semua orang ngaku Muslim kalau udah kayak gini. Udah ngaku Muslim semua gitu. Makanya ini kan aneh. Ada dua hal lagi yang ingin saya sampaikan. Pertama aneh. Jadi orang-orang yang mayoritas Muslim di Indonesia tapi dikuasai oleh segelintir orang. Dan segelintir orang itu tidak Muslim. Ya, itu satu. Terus yang kedua, kalau istilahnya kita sunatullah ya, tapi istilah teman-teman itu adalah lupa saya istilahnya membumi ya. Nah, istilah kita sunatullah lah. Nah, orang Islam itu bisanya ya diatur dengan syariah Islam. Orang Islam kok jadi substitusinya. Nah, nanti mungkin Bung Iwan akan cerita ya. Masuk syariah Islam jadi substitusinya konvensional. Bank syariah, ya kan, dari unit syariah kan lucu itu. Jadi, cabang ya kalau dari cabang kan, gitu. Ya jadi cabang nanti, iya kan, cabang jadi kecil banget gitu loh. Itu. Jadi kalau dibedah sampai di situ, ini aja udah lucu gitu loh. Gitu, nggak masuk akal gitu. Dibedah situ, apalagi sisi pragmatis ya. Pragmatis saya ngalamin sendiri pragmatismenya kayak gini. Bayangin aja. Ulil Absor Abdara itu liberalnya kayak apa? Tapi masih kalah sama mall. Mall itu kalau pas lagi Lebaran dia jadi Islam, pas lagi Natalan jadi Katolik. Kalah Ulil masih, ya kan? Luar biasa pasar kita. Kalah. Jadi mall itu lebih liberal daripada Ulil Absor Abdara. Oke, saya kembalikan ke antum. Ya, jadi kalau yang Pasifik tangkap sementara ini ya, apakah kepentingannya gitu, kepentingan melebarkan syariah atau berbisnis syariah atau membuat lembaga-lembaga syariah itu masih tanda kutip semata-mata masih profit oriented saja gitu. Oh iya, iya. Kan
sunatullahnya kapitalis kan gitu, namanya aja kapital kan. Kapitalis kan begitu. Mereka kan nggak punya agama, agamanya mereka kan kapital, uang kan gitu. Pasarnya, pasar paling seksi Islam, yang ngomongnya Islam. Tapi kalau ngomong hukum, ya jangan ngomong Islam, ngomong kapitalis. Kan gitu. Nah gitu, pasar kita seksi. Mau apa sekarang? Agamanya mereka uang nih. Mau apa? Repot kan? Mau pakai rumus apa lagi? Ya sudah, pasarnya paling besar Islam. Ya sudah. Makanya buat saya wajar lah kalau orang-orang yang tadinya memusuhi Islam atau pura-pura Islam, kalau giliran ngomong, ada duitnya ngaku Islam semua. Wajar kalau menurut saya. Wajar di sistem kapitalis wajar lah kalau pura-pura jadi ulama, kiai, wajar, padahal penjahat, wajar kalau menurut saya. Tapi kan kita udah tahu itu penjahat. Ya. Oke lah kalau itu dari personal atau lembaga atau institusi bisnis swasta, oke lah, itu pasti orientasinya memang keuntungan ketika ada berlabelkan syariah atau menggunakan nama syariah itu menguntungkan, dia akan masuk juga gitu kan. Tapi kan ada juga yang memang diinisiasi oleh pemerintah ini, beberapa lembaga, apa sama orientasinya gitu, pemerintah dengan pelaku bisnis di luaran gitu, maksudnya dengan swasta. Berkaitan dengan syariahnya apa kurang lebih sama. Saya tadi belum ngomong bonus demografi ya. Jadi apa yang disampaikan Bung Indra tadi related. Gini loh Bung Indra. Tahun nanti Bung Iwan koreksi kalau saya salah. Tahun 2020 saya lihat datanya dulu ya. Saya lihat datanya. Ini jadi utang kita ini menurut BPS itu luar biasa besarnya. Jadi, poinnya gini yang ingin saya sampaikan. Utang kita begitu besar. Nah, jumlahnya mungkin Bung Iwan yang nanti mungkin lebih paham ya. Utang kita begitu besar. Sementara sistem kapitalis itu ketergantungan sama swasta tinggi. Ya, betul. Nah, padahal kita punya dua musibah. Pertama, sebelum COVID pun itu sudah diprediksi akan terjadi krisis ekonomi. Terus kemudian ditambah lagi pandemi. Anu banget kan, manis banget kan ini. Udah krisis ekonomi, udah diprediksi tahun 2020 krisis ekonomi. Ditambah pandemi. Jadi krisis ekonomi itu tidak terjadi pada masa pandemi karena lebih parah lagi. Gitu. Nah, akhirnya apa? Ketika swasta loyo dan ini sistem kapitalis ini kan tergantung swasta. Swasta itu ada di pajak. Nah, ketika pajak tidak sesuai, pas banget kan? Tidak sesuai, akhirnya apa yang terjadi? Yang ngorek-ngorek lah apa gitu. Dan mereka paham, ini buat saya ini anugerah. Kenapa? Ketika mentok di sana, akhirnya pada lari ke sini. Ya, kita harapkan ya semoga lah sebelum dicabut nyawanya dapat hidayah semua ya. Jangan ambil uangnya saja, tapi hidayahnya juga diambil. Ya wajar, kapitalis sudah kehabisan stok, ya larinya ke sini. Oh ternyata dahsyat. Selama ini kan kita udah ngomong berkali-kali kemana aja lo, ya kira-kira gitu. Kalau itu kan, ini kan dahsyat nih. Ekonomi Islam ini bisa menyelesaikan. Sementara sistem Islam itu tidak tergantung sama swasta. Sistem Islam tulang punggungnya negara. Nah ini udah nyampe ke sana belum itu atau masih pragmatis saja? Kalau nyampe ke sana kan wah dasar itu. Itu begini. Nah itu terkait pragmatis tadi ya. Kan belum lama ada kejadian penangkapan itu tuh pendiri pasar muamalah itu ya, Zaimi Saidi kalau nggak salah. Zaidi. Iya, karena dia mencoba mempraktekkan ekonomi syariah dengan menggunakan mata uang emas dan perak ya kan. Walaupun akhirnya kemudian yang ditangkap isunya oleh masyarakat dia menggunakan dinar dirham, berarti mata uang asing akhirnya sampai dicomot sama Bareskrim gitu kan. Atau sekarang udah dibebasin apa belum itu. Mungkin Pak Sifik punya pandangan mengenai kasus ini. Kan ini sebenarnya juga syariah nih.
mata uangnya gitu kan ya. Tapi kok ketika ada yang mau meraktekin, walaupun skupnya kan masih kecil ya, cuma di lokal tempatnya dia aja. Tapi kok negara sudah langsung bertindak dengan begitu tegas. Saya mencoba melihat ini lebih jernih ya untuk kasus ini ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang barusan saya bahas sama yang barusan Bung Indra sampaikan itu dua hal berbeda karena saya dapat informasi di Dinar Dirham itu ditulis nama beliau gitu loh, sebagai Amir itu. Nah itu apakah itu yang jadi masalah walau alam? Apakah makanya kita menunggu pengadilan? Nah, apakah benar-benar seperti dugaan masyarakat umum ya? Ini bukan hanya kita ya, dugaan masyarakat umum yang kayak gini kok pasti cepat diurusin dan apa relevansinya? Kan Temzon pun juga begitu kan, nggak bisa pasar malah kan. Temzon yang ada di Carrefour ini dekat sini juga gitu kan, tukar uang gitu terus nanti ini kan sama. Nah kita lihat aja nanti sampai sekarang juga tidak ada pemberitaannya lagi apakah yang beredar itu betul dan dugaan oleh masyarakat apakah yang lebih betul. Tapi ini dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Gitu, Bung Indra. Ya. Tapi yang saya tangkap dari penjelasan Pasifik itu sebenarnya masyarakat Muslim yang ada di Indonesia itu ada punya kegairahan gitu ya ketika berbicara muamalah kita, transaksi ekonomi kita atau apapun itu diatur dengan syariah itu punya kegairahan. Iya. Semua Bung, bukan hanya dirham. Jilbab, properti syariah, makanan halal. Wah, itu bergairah. Jangankan Indonesia, Thailand tuh mengikrarkan dirinya akan menjadi pusatnya makanan halal dunia. Thailand ya. Iya. Terus Brasil itu mengikrarkan dirinya akan menjadi pusat unggas halal sedunia. Australia akan menjadi eksportir daging halal sedunia. Jepang akan menjadi pusat pariwisata halal sedunia. Bayangin, bukan negara Islam semua. Inggris, nah ini Bung Iwan lebih tahu. Inggris jadi pusat ekonomi syariah dunia. Bayangin, yang saya sebutin negara-negara tadi bukan negara Islam. Artinya apa? Bukan hanya di dalam negeri, luar negeri pun ngiler. Gitu. Pasar muslimnya luar biasa. Sistemnya bagus, sistemnya luar biasa sempurna, pasarnya begitu besar. Jadi bergairah. Nggak usah Indonesia, nggak usah hanya sekedar dinar dirham. Bergairah. Itu yang menurut kita sepele aja bergairah. Pasar unggas, pasar sapi. Kan gitu. Ya. Jadi ini spirit yang sebenarnya spirit yang baik yang bisa kita tangkap harusnya ini. Iya. Sebenarnya kan tinggal ganti mindset aja, sweet gitu, bisa jaya itu. Ya, mudah-mudahan bisa dirubah gitu ya. Insya Allah. Secara keseluruhan, nggak cuma mencari faktor profitnya aja di dalam transaksi syariah gitu. Hal-hal yang lebih dari itu mestinya. Ya, sunatullahnya orang kapitalis begitu, nggak bisa diapa-apain. Harus ada profitnya dulu gitu yang kelihatan ya. Bukan dulu, harus memang itu gitu loh. Dari A sampai Z itu profit. Baik, terima kasih Pasifik. Nanti kita kembali lagi. Siap. Nah, sekarang saya akan coba beralih ke narasumber kedua yaitu Bung Iwan. Tapi sebelumnya ini saya mau ingatkan lagi ke pemirsa semua yang baru bergabung dan kebetulan bukan narasumber, tolong dinonaktifkan dulu mikrofonnya gitu ya, supaya nggak ada suara-suara selain pembicara yang masuk gitu, supaya kita bisa menyimak penjelasan dari narasumber ini dengan baik. Nah, Bung Iwan, Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bung Iwan. Nah, ini tadi penjelasan dari Pasifik itu menarik sekali gitu ya, bagaimana potensi pasar syariah atau potensi gairah untuk
untuk pasar syariah di Indonesia, baik dari segala macam produk gitu ya, nggak cuma keuangan gitu ya, bahkan sampai ke apa namanya food and beverage, produk garment itu begitu begitu besarnya. Nah, tapi di satu sisi juga ketika pemerintah ketika pemerintah mengeluarkan satu gerakan yang namanya gerakan Nasional Wakaf Uang, kok sambutan masyarakat Muslim ya di Indonesia itu terlihat di media sosial tuh sinis, gitu ya. Kok terlihat sinis gitu mengenai gerakan wakaf uang yang dikampanyekan oleh pemerintah baru-baru ini, ya 25 Januari kemarin. Nah, ini sebenarnya melihat hal ini sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya Bung Iwan? Di satu sisi bergairah dengan aktivitas syariah, tapi ketika pemerintah meluncurkan gerakan nasional wakaf uang, kok masyarakatnya malah sinis gitu loh. Padahal kan wakaf juga bagian dari syariat Islam gitu yang menyentuh aspek-aspek ekonomi juga. Ya, Iwan silahkan kalau ada yang mau dijelaskan. Ya, terima kasih Bung Indra. Iya, kenapa kemudian sinis kalau ditanyakan begitu? Sebenarnya kalau dari penjelasan Pak Sifit tadi kan jelas sebenarnya bagaimana gairah ya, masyarakat untuk menerapkan syariah dari sisi-sisi ekonomi gitu ya, maupun di sisi yang lain. Nah, cuma kemarin ketika ada gerakan nasional wakaf uang, ada yang sinis. Kalau saya melihatnya dari sisi, karena wakaf ini kan sebenarnya sudah lama juga gitu ya, termasuk ibaratnya badan wakaf segala macam kan sudah ada lama. Ya, betul. Kesinisan masyarakat itu kalau yang saya lihat bukan dari sisi wakafnya gitu, tapi mungkin dari sisi melihat siapa yang mencanangkan itu gitu ya. Jadi saya melihatnya dari sisi lebih yang mencanangkan siapa nih. Selama ini ada yang tadi seolah persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini anti Islam dalam bahasa inilah ya. Kemudian tiba-tiba gitu ya mencanangkan gerakan ini, tiba-tiba ada mencanangkan gerakan ekonomi Islam gitu kan. Nah ini masyarakat kan kalau dilihat dari siswanya itu mereka sinisnya jangan ke situ, tetap aja ke lembaga-lembaga swasta yang bisa kita percaya. Jadi ada masalah ketidakpercayaan terhadap yang mengusung itu sebenarnya, bukan dari sisi wakafnya, bukan dari sisi Islaminya. Begitu Bung Indra. Jadi bukan dari sisi gerakan wakaf, bukan dari sisi aktivitas wakafnya, tapi dari siapa orang yang menyampaikan itu dan meminta itu dilakukan gitu ya. Betul. Ya. Jadi ibaratnya udah lama gitu, udah berapa tahun terakhir ini agak ibarat terkait dengan isu-isu keislaman dari sisi non ekonomi gitu ya, agak tiba-tiba masalah ekonomi begini kan gitu, akhirnya ada ketidakpercayaan itu menurut saya begitu. Nah, kalau mungkin bisa melihat atau mengamati lebih jauh lagi gitu, kenapa dalam hal ini pemerintah atau negara itu tadi kok tahu-tahu ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk ujuk-ujuk kelihatan syariahnya dalam hal ekonomi, tapi di sisi lainnya juga kok terhadap isu-isu Islam juga malah justru pemerintah terlihat begitu anti gitu ya. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Dari sisi kacamata pemerintah mungkin kita bisa coba melihat, atau dari kacamata negara itu. Kok kelihatannya kayak pelin-pelan gitu, nggak konsisten gitu loh. Kayak gimana gitu kan. Dari sisi kritik dari kelompok Islam, mereka begitu represif, mereka begitu nggak suka, tapi dari sisi yang ketika muncul di situ ada unsur potensi dana yang besar, mereka malah justru begitu gencar untuk mengkampanyekan. Iya, jadi saya mungkin melihatnya dari sisi ekonomi saja begitu ya. Kalau dari sisi politisnya sudah disebutkan tadi gitu ya. Jadi memang sekilas gitu ya, kalau dari sisi politis itu kan memang Islam itu secara politis ya, dari sisi ibaratnya kalau dari sisi ekonomi gitu ya, unsur politis dari Islam itu tidak memberikan keuntungan apa-apa gitu ya. Seandainya ada orang
sadar terkait dengan giro keislaman, unsur politik Islam, itu nggak ada kontribusinya apa-apa secara ekonomi, gitu kan. Maka tetapi Islam dari sisi ekonomi, nah, itu memberikan kontribusi yang besar. Tadi Pasifik sudah menjelaskan, misalnya dari sisi misalnya penerimaan negara bagaimana sekarang, gitu ya. Pada saat awal pandemi, saya sempat mengatakan bahwa pandemi ini sebenarnya blessing in disguise bagi pemerintah. Ini adalah tanda petik menjadi sebuah kayak apa ibaratnya ya, alasan, bisa menjadi alasan bagi pemerintah. Karena kan sebelum pandemi itu kan memang diperiksa ada krisis. Begitu ada krisis, ini alasan gitu. Seolah-olah nanti ekonomi kondisi sekarang ini karena krisis, padahal bukan karena krisis, sebelumnya memang kondisi begitu. Nah, penerimaan pajak kurang, kemudian rasio utang kita sekarang udah hampir 40% gitu terhadap PDB. Menteri Keuangan juga sudah mengatakan mulai berat, walaupun masih mengatakan terukur terus gitu. Nah, di sini butuh partisipasi pemerintah. Ya. Walaupun dana wakaf itu tidak masuk ke dalam rekening pemerintah, tidak masuk ke dalam penerimaan negara, tetapi kalau gerakan wakaf itu digencarkan, kita tahu kan wakaf uang ini kan masyarakat, kalau zakat itu kan masih ada namanya nisab dan haulnya gitu ya, ada namanya tarifnya gitu kan, ada tarif 2%, ada nisabnya. Tetapi kalau wakaf uang ini kan nggak ada nisab ya. Orang nggak punya duit, tiba-tiba dia dapat duit langsung nggak nyampe haul, mau wakaf silahkan. Nah, secara ekonomi ketika orang mengumpulkan ini, apalagi ketika dibilang potensinya sampai berapa ribu triliun itu kan berarti walaupun tidak masuk ke pemerintah, tetapi kan wakaf uang itu dikelola oleh badan wakaf, dan dikatakan kalau saya baca itu kan buat membangun rumah sakit, entah pasar atau diinvestasikan. Secara ekonomi itu sebenarnya akan menggerakkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah itu sangat ini, nggak apa-apa nggak masuk rekening negara, nggak masuk penerimaan negara, tetapi ini menggerakkan, gitu. Itu secara ekonomi manfaatnya dari sisi. Saya rasa itu, Bung Indra. Terus kemudian kalau kemudian seolah-olah tidak konsisten, ya tadi Bung Sifik mengatakan konsistensinya itu adalah di mana ada uang, di situ dia mengambil jalan, gitu kan. Justru konsisten. Jadi, berarti ya. konsisten dengan ideologinya itu, gitu kan. Itu namanya konsisten, bukan tidak konsisten. Memang ideologi begitu. Jadi konsistensinya di situ. Nah, jadi ya itulah itu yang akan diambil. Jadi kalau misalnya ada gerakan sekarang seolah-olah pemerintah ingin kembali menggerakkan ekonomi Islam dan segala macam, ya hanya sebatas itu, tidak akan mampu untuk memberikan sebuah perubahan yang terkait dengan ekonomi Islam secara keseluruhan. Saya berbicara ekonomi saja gitu ya, karena tadi ekonomi Islam yang dimaksud ini berjalan beriringan dengan ekonomi kapitalis, gitu kan. Itu Bung Indra, gitu kan. Jadi seolah-olah seperti ada dua bentuk sistem ekonomi yang di Indonesia ini sekarang sedang mencoba berjalan beriringan atau gimana gitu. Iya, betul. Ini kalau saya diizinkan untuk share screen ini, sebenarnya saya ingin menunjukkan sebenarnya posisi ekonomi syariah yang sekarang digaung-gaungkan ketika kita melihat dalam konteks ekonomi secara umum, posisinya itu di mana begitu ya? Ya, betul. Tapi mungkin bisa dideskripsi aja kali, karena agak sedikit kendala nih tadi di adminnya untuk kayaknya ada kendala ya. Jadi kalau saya ibaratnya mau menunjukkan gitu ya, ibaratnya ya tadi ada sistem ekonomi Islam yang berjalan itu hanya sebatas hubungan ya, jadi hubungan antar individu, kalau saya katakan begitu. Jadi ada dua, kapitalisnya jalan, Islamnya berjalan. Maka kalau kita lihat transaksi-transaksi itu yang hanya menyangkut individu-individu gitu ya. Sementara ketika kita berbicara ekonomi Islam secara umum gitu ya, tidak hanya itu, tidak hanya terkait dengan konteks hubungan individu dalam konteks muamalah syariah, tapi ada yang lain. Maka dari kalau yang tadi yang saya gambarkan itu sebenarnya itu hanya sebagian kecil gitu ya, sebagian kecil. Dan sebagian kecil itu ternyata dia berjalan seiringan, bukan seiringan,
berjalan dalam satu apa ibaratnya lingkungan yang tidak Islami, dan itu dari situ juga masih kecil lagi gitu ya ekonomi syariahnya itu. Ya, saya pikir itu Bung Indra gitu. Ya, jadi agak-agak unik gitu ya, di Indonesia ini agak unik ketika apa namanya institusi, lembaga atau sistem muamalah, transaksi muamalah yang syariah itu mencoba berjalan beriringan dengan sistem ekonomi yang kapitalistik di Indonesia ini sedang berjalan. Ya. Tapi kira-kira sistem ekonomi syariah ini bisa nggak ya gitu ya? Bisa nggak ya dipakai gitu? Bisa nggak dipakai ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia? Kalau tadi disampaikan salah satu tujuan wakaf uang itu tadi pemerataan pembangunan salah satunya gitu kan. Artinya mendorong pemerataan pembangunan melalui gerakan wakaf, bukan ya, artinya sebenarnya itu pemerintah ini juga itu apa ninggalin kewajiban, harusnya pembangunan tanggung jawabnya pemerintah itu pembiayaannya itu, tapi diserahkan kepada masyarakat melalui wakaf gitu. Jadi apakah apa gimana ya seperti itu kelihatannya? Kalau tadi dikatakan mungkin ya, pertanyaan mungkin nggak kemudian mengatasi masalah itu ya Islam itu sangat mungkin nanti dijelaskan oleh Ustaz Ali Akbar bagaimana konsepnya. Tapi berbicara mungkin ya sangat mungkin sekali gitu. Cuma ketika kita berbicara dalam konteks sekarang, mungkin nggak kemudian ekonomi Islam dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini kemudian menyelesaikan masalah itu, ya tidak mungkin kalau itu gitu. Karena itu hanya sebagian kecil gitu ya. Karena itu hanya kecil. Contoh gini, saya katakan misalnya dalam konteks kembali lagi tadi ke masalah emas tadi ya, dinar dan dirham gitu. Di situ kan dari sisi penggunaan mata uang gitu. Mungkin nggak kemudian konsep Islam itu mengatasi permasalahan terkait dengan currency ini, mata uang itu. Ya sangat mungkin. Ya, dalam Islam nanti misalnya dalam Islam itu nanti mengadopsi sistem mata uang emas gitu ya, bimetal gitu ya, emas dan perak, dinar dan dirham. Kalau kita kemudian di situ ada nilai yang intrinsik, tidak seperti uang kertas yang pada saat ini yang dipaksakan nilainya. Maka kalau tadi menanggapi kenapa Zaidi ditangkap dari sisi politiknya itu ya, dari sisi keanehan-keanehannya itu, tetapi dari sisi yang lain bisa kita lihat bagaimana dari sisi mata uang saja, bagaimana ada undang-undang yang kemudian itu memaksakan mata uang itu. Jadi uang kertas itu ibaratnya gitu ya, uang kertas itu pemaksaannya itu ada di dua sisi. Gitu. Pertama dari sisi kewenangan negara untuk mengadopsi mata uang itu wajar gitu ya, negara punya kewenangan. Yang kedua, memberikan nilai terhadap kertas. Nah, ini bentuk ketidakadilannya. Gitu kan? Dipaksakan, kita dipaksa satu lembar kertas ini nilainya 100.000, ini nilai 50.000, kan kita dipaksa. Itu contoh kecil. Ketika kita menggunakan dinar dirham, negara tidak bisa memaksa. Nilai emas terhadap perak sekian, nggak boleh gitu. Tetapi negara hanya memastikan nanti misalnya emas itu tidak boleh palsu, tidak boleh dicampur dengan logam lain kan gitu kan. Kemudian negara hanya mengadopsi. Dari sisi itu sebenarnya dari sisi kecil aja itu sudah bisa menunjukkan bahwa nanti akan tercipta sebuah keadilan gitu ya. Cuma kembali lagi, apakah dengan kondisi akan menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Tetapi dari sisi kelayakan layak ketika sistem ekonomi itu benar-benar yang saya katakan tadi secara keseluruhan kemudian diterapkan, tidak berjalan beriringan gitu ya. Jadi jangan sampai berjalan beriringan, karena ibaratnya madu sama alkohol gitu. Nanti kan tetap aja nanti jadi nggak bisa gitu ya. Saya rasa itu Bung Indra. Jadi nggak bisa dual sistem gitu tuh berjalan, itu nggak bisa, itu nggak mungkin gitu ya. Ada dual sistem. Nggak mungkin. Gitu. Ya contoh sekarang bank syariah itu secara fatwa-fatwa itu kan syariah. Tetapi faktanya gitu ya. Faktanya bagaimana menentukan margin, bagaimana menentukan nilai itu kan terpengaruh dengan karena masih sistem ribawi ya, konsep ribawi gitu ya.
marginnya itu pasti akan selalu. Bagaimana menghitung akad murabahah kalau orang mau jual beli rumah gitu, maka dia penentuan harganya pasti memasukkan unsur bunga di situ. Bung Sifik di properti syariah juga pasti akan terpengaruh kan, menghitung harga rumah yang akan dicicil 5 tahun dengan 10 tahun itu pasti memperhatikan tingkat bunga yang ada gitu kan. Maksudnya walaupun tidak spesifik gitu ya, tetapi akan melihat itu gitu kan. Jadi nggak bakalan mungkin sebenarnya akan menyelesaikan masalah gitu. Kalau berjalan beriring. Tambahan lagi, perbankan syariah hanya bisa menyerap 5%. Nggak naik-naik dari dulu cuma 5%. 5% dari potensi ya, keuangan nasional. Ya, porsinya ya, porsi bank syariah ya. Iya. Padahal umat Islam mayoritas. Kita 5% dari dulu. Udah berapa tahun nggak naik-naik. Iya. Ya itulah faktanya yang terjadi sekarang ini di Indonesia ya, terkait dengan sistem sistem keuangan syariah, sistem transaksi syariah di Indonesia yang kelihatannya harus bersaing sebenarnya gitu ya, rebutan pasar ini dengan sistem yang katakan tanda kutip konvensional gitu. Dan ternyata tadi kalau dari keterangan Pak Sifik itu ternyata sebenarnya masih kalah gitu ya. Kalau dari banknya aja masih kalah gitu ya, baru 5% bisa menyerap. Padahal umat Islam mayoritas di Indonesia. Nah, itu uniknya. Baik, terima kasih Bung Iwan atas pemaparannya. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi ketiga, saya akan ingatkan kembali ke pemirsa semua, ya, kalau tadi saya lupa tuh di depan harusnya saya kasih tahu dulu. Jadi sebelum acara dimulai, siapin dulu siapin kopinya, siapin tehnya gitu ya. Jadi sembari mendengarkan diskusi kita, perbincangan kita, silahkan dinikmati kopinya, silahkan diseruput kopinya, ya. Silahkan juga diseruput tehnya. Dan sekali lagi kalau bagi pemirsa yang baru bergabung di Zoom meeting ini, nanti ada waktunya untuk bertanya. Jadi sebelum waktu bertanya, selain narasumber, tolong dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Nah, sekarang saya coba langsung aja nih beralih ke Ustadz Ali Akbar. Assalamualaikum Ustadz Ali Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Ali Akbar bisa bergabung di kajian kita ini di acara di Seruput. Ya tadi mungkin Ustadz Ali juga sudah mengikuti ya pemaparan perbincangan saya dengan kedua narasumber pertama, narasumber pertama maupun narasumber kedua ya, Pasifik dan Bung Iwan. Nah tentunya kita akan mencoba mencari referensinya gitu ya dari sisi syariat Islam yang sebenarnya harus diterapkannya itu seperti apa gitu. Kalau ditelaah gitu lebih jauh lagi dalam tentunya dalam perspektif kajian Islam, dalam perspektif Sakopa Islam, sebenarnya sejauh mana sih pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia ini, di tanah air ini, apakah sebenarnya kalau dari perspektif hukum syariah itu memang sudah pas gitu loh, sudah tepat gitu loh perspektifnya dari praktek-praktek baik mungkin nanti Ustaz Ali bisa ambil beberapa contoh yang gampang dipahami lah oleh pemirsa seperti bagaimana sih praktek perbankan syariah gitu, apakah sudah benar dengan hukum-hukum syariah yang berlaku gitu. Bagaimana Ustaz Ali? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini pertama-tama tanpa kita mengucapkan segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau serta umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah atau langkah-langkah beliau ila yaumil akhir. Kalau ditanyakan terkait dengan praktek ekonomi syariah di negeri ini, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Secara tegas pasti kita akan mengatakan belum. Kalau saya pribadi memahaminya belum sesuai dengan prinsip syariah. Belum sesuai. Meskipun tidak bisa kita pungkiri upaya dari
mungkin umat Islam secara keseluruhan mayoritas di negeri ini mencoba menyadarkan dirinya dengan bersemangat untuk melakukan transaksi-transaksi atau muamalah-muamalah yang syar'i. Itu meningkat dibandingkan mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Jadi adanya peningkatan kesadaran atau semangat di dalam bertransaksi syariah tidak menunjukkan secara langsung praktek ekonomi secara sistem misalnya itu otomatis sejalan pasti benar. Tidak seperti itu dua hal yang berbeda. Kalau mungkin saya mau mengibaratkan seperti kalau seorang muslim sholat di negeri yang bukan muslim, ya selama syaratnya rukun sholatnya mereka bisa laksanakan, ya sah-sah saja. Tidak salah, insya Allah ibadahnya sholatnya itu benar. Tapi kalau kemudian itu yang menjadi ukurannya, kemudian kita mengatakan bahwasanya di negeri tersebut diterapkan syariat Islam secara utuh, tunggu dulu, ini hal yang berbeda. Nah, ini hal yang berbeda. Sama dengan yang terjadi di Indonesia terkait dengan ketika kita membahas tentang ekonomi syariah atau sistem ekonomi berbasis syariah. Jadi transaksi atau muamalah itu meningkat kesadaran itu, tetapi itu tidak menggambarkan bahwa sistem ekonominya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena masih banyak hal yang perlu dan bahkan mungkin kita bedah lebih lanjut terkait dengan prinsip muamalah syariah yang ada di Indonesia. Mungkin kalau dikaitkan dengan konteks yang merupakan kebijakan negara, mungkin dikaitkan dengan perbankannya yang tadi sudah disebutkan, porsinya sangat sedikit sekali. Itu pun kalau kita mau mentelaah lebih dalam terkait dengan praktek-praktek di perbankan syariah, ya banyak hal yang perlu kita kritisi atau mengkaji lebih lanjut terkait apakah itu betul-betul syar'i atau hanya istilah syar'i saja yang digunakan kemudian nampak seperti syariat atau syar'i. Ya, jadi saya mengatakan tidak seperti itu atau belum seperti yang diinginkan sebagai seorang muslim. Iya, kurang lebih seperti itu saya. Saya sedikit flashback ke belakang ini ketika di tahun 91 itu pertama kali bank syariah Islam di Indonesia itu berdiri. Waktu itu namanya Bank Muamalah, ya. Itu tahun 91 berdiri. Itu kan animo masyarakat tuh begitu luar biasa antusiasnya gitu ya. Bahkan sampai masyarakat tuh ada juga yang ikut partisipasi membeli sahamnya. Saya ingat sekitar tahun 91. Kalau yang generasi milenial mungkin nggak tahu ya. Tapi yang generasi seumuran saya mungkin tahu lah kejadian itu. Ya, jadi itu semangatnya luar biasa itu. Karena diprakarsai oleh MUI dan disupport juga oleh kalangan cendekiawan Muslim, ya, dari ICMI juga di endorse oleh Pak almarhum Pak Profesor B.J. Habibie sampai kemudian disetujui sampai ke Pak Harto sehingga bank itu bisa berdiri, Bank Muamalah itu bisa berdiri. Nah, tren itu kan semakin ke sini itu kan makin terlihat makin mental gitu ya, makin besar gitu ya. Apakah mungkin gambaran secara umum dari perjalanan waktu hampir 30 tahun itu masih bisa dinilai belum sepenuhnya gitu berjalan sesuai dengan syariah yang diharapkan gitu. Bahkan notabene ada yang mengatakan cuma label gitu ya. Cuma label. Nah, itu padahal waktunya udah lama loh, udah 30 tahunan gitu. Kenapa masih belum bisa sampai ke itu juga, ke situ juga? Iya, karena di dalam Islam yang namanya ekonomi syariah itu bukan hanya soal bank saja. Banyak hal yang kemudian perlu dibahas lebih jauh kalau kita ingin mengatakan telah berjalan sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam di negeri ini. Jadi perbankan itu hanya secuil sangat kecil dibandingkan prinsip atau dasar ekonomi di dalam Islam. Kalau kita bicara tentang ekonomi di dalam Islam, nanti kita akan berbicara tentang kepemilikan harta, kita bicara tentang pengelolaan harta, kita berbicara tentang distribusi hartanya, secara garis besarnya, apakah distribusi hartanya ini sampai kepada masyarakat, apakah masyarakat ini memiliki harta itu dengan cara yang dibenarkan atau tidak dibenarkan. Ya, perbankan itu baru kecil sekali saja. Jadi kalau tolak ukurnya ada perbankan syariah, tidak bisa kemudian dijadikan dasar bahwasanya sudah berjalan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang diharapkan. Karena itu bahasanya bukan persoalan utama di dalam prinsip ekonomi Islam atau asas ekonomi Islam. Itu hanya bagian, mungkin cabang saja ya.
Bahkan mungkin kalau kita menengok sejarah-sejarah ketika masa Rasul atau masa Khulafaur Rasyidun setelah beliau, bank sendiri belum ada. Bahkan yang ada hanya Baitul Mal yang memiliki fungsi tidak sekedar penyimpanan harta, tetapi memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada bank yang tanda kutip utamanya adalah menyimpan harta, tapi dalam konteks yang berbeda. Jadi tidak bisa kemudian jadi tolak ukur perkara itu. Jadi meskipun sudah nanti 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kalau hanya masih persoalan perbankan syariah saja, tidak akan mencapai yang namanya sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan diharapkan atau yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Islam, sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jadi tidak otomatis adanya bank syariah, kemudian ekonominya menjadi syariah. Contohnya begini saja ya, dengan adanya pilihan syariah non syariah, berarti ekonomi di Indonesia belum syariah. Teorinya sederhananya begitu. Kalau tidak ada pilihan itu ya tentu kita akan mengatakan hanya ada satu pilihan yaitu ekonomi syariah, tidak ada lagi pilihan non syariah. Kan sederhananya begitu kita menilainya. Dengan adanya pilihan non syariah berarti menunjukkan secara real ya belum diterapkan sistem ekonomi syariah di negeri ini, kecuali transaksi-transaksi tertentu di dalam Islam yang berhubungan dengan ekonomi, baik yang diprakarsai atau dikelola oleh negara ataupun swasta atau individu. Seperti itu. Nah, tadi sempat disinggung-singgung bagaimana contohnya di masa Rasul gitu. Mungkin bisa digambarkan sedikit, Ustaz. Praktek ekonomi syariah sebenarnya di masa Rasul. Tentunya kita sebagai umat Islam, kaum muslimin, ya uswah kita adalah Rasul gitu kan. Contoh kita adalah Rasul, bagaimana beliau dulu mempraktekannya gitu. Nah, tentunya itu juga yang kita kepengen ikutin kan gitu. Gimana sebenarnya prakteknya ekonomi syariah? Padahal tadi Ustaz Ali bilang di zaman Rasul nggak ada bank. Nggak ada bank juga gitu. Iya, baik. Kalau kita baca buku-buku sirah ya, mungkin kalau dari sisi berkembangnya ekonomi Islam jauh lebih masif mungkin nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita lihat pada masa baginda Rasul memang ketika khususnya setelah beliau dan para sahabat hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah dan kemudian mendirikan disebut Daulah Islamiyah di sana dan menerapkan aturan Islam termasuk di dalamnya ekonomi Islam. Prakteknya kalau kita bicara tentang ekonomi di dalam Islam berarti nanti berbicara tentang 3 hal saja dari sisi kaidah ekonominya secara umum terkait dengan kepemilikan harta itu sendiri, pengelolaan harta serta distribusi harta. Maksudnya apa? Ketika berbicara tentang kepemilikan harta, Islam akan mengatur mana harta yang boleh dimiliki individu, mana boleh dimiliki oleh masyarakat, serta batasan-batasannya, dan mana boleh dikelola oleh negara, serta batasan-batasannya, sehingga seseorang ketika ingin mendapatkan harta, dia harus mengetahui mana jenis harta. Ya, harta ini kan banyak, uang termasuk salah satunya, dengan cara yang dibenarkan karena itu adalah wilayah yang dibolehkan oleh syariat pada dirinya. Kemudian bicara tentang pengelolaan harta, berarti mekanisme mendapatkan hartanya, mekanisme kemudian membelanjakan hartanya ini juga diatur. Jadi kalau seseorang yang sudah mengetahui ini harta yang boleh saya dapatkan misalnya dari transaksi jual beli ini secara individu, taruhlah seperti itu, maka ada mekanisme kedua yang mengatur bagaimana transaksi jual beli itu dilakukan dengan batasan-batasan hukum syariat. Di situ ada jelas harus ada akadnya, ada ijab qabulnya secara syari, ada sigot akadnya, ada objek akadnya dan seterusnya. Maka ketika semua terpenuhi rukun dalam akad, maka insya Allah yang namanya transaksi jual belinya dari sisi pengelolaan harta yang ingin dia dapatkan itu menjadi benar atau dibolehkan oleh syariat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam prinsip atau dasar ekonomi Islam secara umum itu bagaimana distribusi kekayaan atau harta kepada seluruh rakyat masyarakat. Ini adalah perkara yang penting. Sehingga persoalan yang namanya kesenjangan ekonomi yang itu bisa menjadi berdampak kepada persoalan lain yang muncul di kemudian hari, kriminalitas misalnya atau macam-macam lah, pelacuran dan lain sebagainya, yang itu merupakan hal-hal yang diharamkan di dalam Islam itu bisa tercover, tertutupi. Kenapa? Karena distribusi dijamin oleh negara dengan mekanisme-mekanisme yang dibenarkan. Sederhananya begini, ketika negara ingin memastikan bahwasanya
warga dalam pandangan Islam, tentunya dalam hal ini menggunakan prinsip ekonomi Islam, kalau ingin dipastikan bahwasanya seluruh warga negaranya mendapatkan taruhlah dalam hal ini makan, ada yang tidak makan atau ada yang tidak makan atau ada yang makan, tidak melihat dari sisi akumulatif. Ada 200 juta, disiapkan bahan 200 juta, ya selesai, dianggap mencukupi. Tapi diperhatikan individu per individu. Misalnya ada 200 juta, disiapkan bahan makan. Ini saya hanya memberikan contoh sederhana ya. Hanya 200 misalnya makanan disiapkan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah distribusi ini betul sampai kepada individu per individu di dalam warga negara Islam? Itu ada jaminannya. Negara harus menjamin mekanisme distribusinya. Ada sanksi di sana. Ketika terjadi pelanggaran seperti penimbunan atau ihtikar misalnya, ada kecurangan dan lain-lain sebagainya, negara akan melakukan bahasanya itu terus senantiasa memantau perkembangan warga negaranya ketika perkara-perkara itu harus sampai ke tangan mereka. Termasuk ketika misalnya ada warga negara yang tidak berpenghasilan karena tidak ada lapangan pekerjaan, sudah berusaha, atau barangkali orang-orang yang mengalami kecacatan atau disabilitas. Apa yang kemudian dilakukan? Negara akan memfasilitasi, memberikan peluang-peluang seperti itu. Jadi bukan semata-mata usaha dari individu, tapi sebagai negara yang melindungi rakyatnya, sebagai negara yang kemudian juga mengayomi rakyatnya, menjaga mereka negara dalam pandangan Islam memperhatikan perkara-perkara tadi, sehingga mencarikan peluang-peluang pekerjaan, khususnya orang-orang yang memiliki kecacatan, misalnya andai kata ada peluang masih mungkin dia bekerja, maka diberikan solusi dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau bicara tentang ekonomi dalam pandangan Islam itu kompleks. Pertama, itu perannya harus dipegang oleh negara, karena negara yang memiliki wewenang yang paling luas untuk mengatur, menjaga, melindungi, termasuk di dalamnya adalah distribusi kekayaan kepada seluruh negara, warga negaranya, sampai ke pelosok-pelosok sekalipun itu dilakukan. Itu paling penting. Ketika peran itu tidak dipegang oleh negara, atau negara hanya mengambil sebagian kecil saja bidang ekonomi atau bagian ekonomi dalam pandangan Islam, maka belum cukup dikatakan negara sudah menerapkan sistem ekonomi dalam Islam, kecuali negara hanya mengadopsi beberapa muamalah Islami yang ada di dalam Islam. Barangkali itu yang secara umum ingin saya gambarkan. Ya, tadi ada satu hal yang menarik tuh tentang distribusi gitu ya. Penyaluran harta, penyebaran harta, karena di kondisi sekarang ini, di sistem yang sekarang ini, aspek itu terlihat sekali tuh, kejomplangannya ya, ketimpangannya itu terlihat sekali. Jangankan di Indonesia, di negara yang katanya sudah maju ekonominya juga, itu ternyata ada kejomplangan ekonomi akibat mungkin karena distribusinya tidak baik atau tidak merata. Baru dulu berapa tahun ada gerakan We are 99%, kami 90%, Occupy New York. Occupy New York kalau nggak salah. Wall Street. Occupy Wall Street. Jadi menduduki Wall Street. Mereka bilang mereka cuma yang berjaya di bursa-bursa ini cuma 1%, atau orang-orang ini cuma 1%. Sedangkan kami rakyat Amerika ini 99% nggak menerima apa-apa gitu kan, nggak menerima sesuatu yang selayaknya gitu ya. Nah ini menjadi menarik nih ketika itu didudukan terus dikomparasikan gitu. Bagaimana ini kita kalau Islam kita bicara sekarang ini bicara konsep kan, karena belum ada negara yang mempraktekkan. Nah bagaimana konsep itu tuh, bisa nggak? Mungkin Ustaz Ali bisa kasih gambaran sedikit nih perbandingannya gitu mengenai distribusi antara di sistem sekuler kapitalis dengan di sistem Islam. Kenapa kapitalis tuh sampai hari ini punya masalah terus di masalah distribusi itu? Iya. Baik, pertama tentu distribusi itu poin yang berikutnya ya, yang harus pertama dibenarkan adalah kepemilikan terhadap harta. Ada batasan-batasan. Jadi kalau di dalam pandangan Islam, kita kenal ada kepemilikan yang boleh dimiliki oleh individu, yang mana individu ini boleh mendapatkan harta dengan cara yang dilakukan, yang penting caranya dibenarkan oleh syariat. Yang kedua ada kepemilikan umum, dalam artian ada harta-harta yang ada di dunia ini, di alam ini maksudnya, yang disediakan oleh Allah, yang itu merupakan harta dari Allah Subhanahu wa taala, atau harta yang diberikan oleh Allah, yang siapa saja boleh menikmati sumber daya alam tadi. Dan ada harta-harta yang hanya boleh dikuasai oleh negara. Batasan ini harus tegas terlebih dahulu, sehingga tidak ada yang namanya nanti monopoli kekayaan dunia, dikarenakan tidak ada batasan ini.
Sebagai contoh misalnya kalau dalam kapitalisme barangkali, dalam pandangan kapitalisme seorang individu, personal atau korporat, dia boleh memiliki harta mana saja. Bisa memiliki yang namanya laut, bisa memiliki yang namanya hutan, mengambil bahkan lebih ekstrim lagi yang terjadi di Indonesia seperti tambang yang puluhan tahun masih terus dikelola, itu dimiliki oleh individu atau korporat misalnya, itu dalam konteks sistem kapitalisme itu dianggap hal yang tidak ada masalah karena tidak ada batasan soal itu, sehingga boleh dikelola, diambil, dimiliki, terserah nanti setelah mereka, dengan syarat tadi paling tidak bayar kesepakatannya, entah itu pajaknya dan sekian. Tapi dalam pandangan Islam, harta-harta seperti itu tidak boleh dimonopoli, dikuasai oleh individu. Tidak boleh kemudian individu mengkapling wilayah tadi, ini wilayah saya, hanya karena mendapatkan izin dari negara. Dalam pandangan Islam itu tidak. Karena itu masih masuk dalam kategori kepemilikan umum yang kalau dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, jumlahnya tidak terbatas, tidak boleh dimiliki individu. Negara membatasi, melarang individu menguasainya. Yang harus dilakukan adalah negara yang mengelolanya, setelah dikelolanya, hasilnya kemudian, karena ini milik masyarakat umum, hasilnya dikembalikan kepada masyarakat, baik berupa subsidi, baik berupa pelayanan gratis, dan lain-lain sebagainya. Dari mana kemudian kita mengetahui Islam membedakan perkara tadi? Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan kalau tidak salah oleh Imam At-Tirmidzi ya. Bagaimana seorang sahabat yang namanya Abiyad bin Hammal ketika itu meminta kepada baginda Rasul sebuah wilayah yang di dalamnya ada gunung. Ya, wilayah yang ada gunung di dalamnya, meminta agar dia kelola secara individu. Kemudian awalnya Rasul mengatakan, mengizinkan, memberikan wilayah tadi. Sampai kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, apakah baginda Rasul, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya yang di dalam gunung tadi, maaf, ada tambang garam. Ya. Mungkin kalau belum pernah tahu, ada garam gunung ya. Yang paling banyak itu dari India, di Pakistan, Himalaya barangkali salah satunya. Yang warnanya pink itu. Yang warna pink, betul. Ya, yang biasa cuma garam laut, sekarang coba cari garam gunung. Garam gunung, betul. Itu ditambang, betul-betul ditambang. Dia harus masuk ke dalam gunung tadi, ditambang dari dalam, kemudian dikelola keluar. Nah, ternyata ketika itu Rasul diberitahu kalau misalnya di dalamnya itu ada tambang gunung ibarat al-ma'ul ib, seperti air yang mengalir. Itu analogi yang menunjukkan tambang gunung itu dibutuhkan oleh seluruh rakyat. Bukan kalau dia monopoli dikuasai oleh individu, maka itu akan mematikan bahasanya rakyat dari sisi penghasilan diantaranya dari pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Akhirnya setelah mengetahui fakta itu, apa yang dilakukan Rasul? Menarik kembali wilayah tadi yang di sana ada tambang garamnya. Tambang garamnya diambil karena itu adalah dikatakan ibarat air yang mengalir yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini adalah perilaku baginda Rasul yang menunjukkan dari sisi fikih, kalau bukan sesuatu yang lain maka tidak mungkin. Kalau bukan itu, artinya kalau itu boleh dimiliki oleh individu karena sifatnya umum, banyak di situ dibutuhkan oleh masyarakat, maka Rasul akan membiarkan. Tapi Rasul menarik, padahal tidak mungkin. Rasul itu bahasanya seorang muslim tidak mungkin menjilat liarnya yang sudah dia tumpahkan, dia tarik kembali, kecuali itu adalah perkara yang sangat penting, dan itu ditunjukkan oleh Rasul dari perilaku ini. Nah, makanya dalam Islam dari hadis inilah salah satunya menunjukkan ada perbedaan batasan kepemilikan terhadap harta-harta tertentu. Sehingga ketika yang sifatnya publik, salah satu yang disebutkan dalam hadis tadi tambang garam, yang di situ, atau misalnya lautan, misalnya juga hutan-hutan yang sangat tropis segala macam, itu tidak boleh kemudian dimiliki oleh individu. Negara harus menjaganya, melindungi, dan kalau misalnya di situ ada yang harus dikelola, maka negara lah yang mengelola melalui badan usaha negara misalnya, sampai hasilnya muncul, kemudian kalau hasilnya banyak bisa langsung didistribusikan kepada masyarakat, kalau bisa dijual ke negara tetangga, hasilnya dikembalikan kepada masyarakat berupa subsidi, bangun fasilitas, dan lain-lain sebagainya. Seperti itulah hal yang pertama yang harus dibedakan antara Islam dengan sistem kapitalis yang ada. Ketika itu tidak clear, maka distribusinya ini tidak akan terjadi nantinya. Kenapa? Karena kalau sudah dimiliki individu, cenderungnya akan dikuasai oleh kroni, keluarga, dan tidak akan didistribusikan kepada orang yang banyak. Kalaupun dikeluarkan, palingan tidak sebesar atau secuil saja. Itu pun untuk kepentingan yang lain. Nah, itu adalah perbedaan yang sangat mendasar. Jadi tidak heran dalam sistem kapitalisme, orang yang sangat kaya di Indonesia lebih kaya lagi misalnya. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat
beberapa tahun yang lalu itu kalau tidak salah ada daftar orang terkaya di Indonesia ya yang dirilis, kalau tidak salah mereka hanya sekian persen. Saya nggak masuk. Saya nggak masuk. Saya mau bilang kalau nggak salah ada 40-an orang dan mereka itu sudah dibandingkan 40-an kalau tidak salah, mungkin saya keliru nanti. Itu sekitar 40 dibandingkan taruhlah 250 juta waktu itu rakyat Indonesia, itu mereka menguasai perekonomian di Indonesia luar biasa, itu cuma sekian persen. Karena seperti itulah yang terjadi. Salah satunya hal yang pertama adalah adanya kesalahan, ketidaktegasan, ketidaksesuaian dibandingkan dengan Islam, bagaimana harta itu boleh dikuasai atau dimiliki oleh individu atau korporasi yang sifatnya swasta. Itu perbedaan yang mendasar. Barulah kemudian bicara distribusi kekayaannya. Nah, itu hal yang mendasarnya. Kemudian setelah itu, setelah dimiliki kan nanti pengelolaannya, barulah distribusinya. Contoh distribusi tadi, kalau itu adalah harta milik umum, kalau itu sesuatu yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, maka boleh langsung diambil masyarakat tanpa harus dibatasi, kalau ketika tidak ada masalah. Tapi kalau itu dibutuhkan, ada pertambangan, harus ditambang, dibutuhkan alat berat, dan masyarakat tidak bisa menyediakan, maka negara lah yang melakukan proses itu untuk diberikan kepada masyarakat, tanpa kemudian masyarakat bahasanya, karena itu milik umum yang sejatinya milik rakyat itu sendiri, maka pada dasarnya kepemilikan atau milik harta itu adalah milik mereka, maka tidak perlu yang namanya transaksi jual beli tanda kutip kepada negara. Kalaupun negara mau mengambil untung, palingan mau mengambil keuntungan untuk biaya produksinya. Kalau mau nanti dijual keluar, setelah ditutup biaya produksi, pegawai-pegawai segala macam, operasional kelebihannya dikembalikan ke negara dan lain sebagainya. Jadi itu perkara yang sangat penting. Jadi negara tidak ada transaksional antara masyarakat dengan negara. Tapi konteksnya adalah pelayanan dilakukan oleh negara kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu. Nah, itu menarik tuh tadi kata kuncinya tuh. Saat apa? Hubungan negara dengan rakyat itu bukan hubungan transaksional, tapi hubungan pelayanan. Ya kan? Hubungan pelayanan negara kepada rakyat. Dan tentunya kalau rakyat ke negara ya hubungannya ketaatan terhadap hukum yang diterapkan kan tentunya begitu. Nah, itu tentunya suatu yang berbeda dengan sistem kapitalis ya, yang dimana hubungan negara dengan rakyat itu seperti hubungan transaksional. Ya baik, ini alhamdulillah ini makin menarik diskusi kita malam ini, dan tadi saya sudah sampaikan di awal bagi pemirsa di Seruput yang menyaksikan live Zoom ini, ada kesempatan, ada waktunya untuk bertanya. Ya, insya Allah nanti pertanyaan akan diteruskan kepada narasumber. Ya, bisa disampaikan langsung di Zoom meeting ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh sekarang ini boleh nyalakan mikrofonnya. Ya, sebutkan nama dan dari mana, gitu ya. Dan silakan sampaikan pertanyaannya. Atau mungkin kalau ada yang malu-malu, boleh ditulis di chat. Nanti kalau ada kesempatan waktu, bisa saya bacakan pertanyaannya. Jadi silakan. Siapa yang mau bertanya duluan? Langsung ke narasumber. Baik, Ustaz. Siapa nih? Wah, ini si Sohib Anda nih. Bang Cepi. Bang Cepi. Ya, mangga Bang Cepi, ada yang mau ditanya? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertanyaannya, sebelumnya saya ingin apresiasi dulu ya. Apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, ya, alhamdulillah menambah wawasan bagi kita, bagi Anda pribadi ya. Walaupun sedikit tadi ada terkait dengan berita yang disampaikan di pasar muamalah itu yang kemudian ditangkap, entah apa yang menjadi penyebabnya dia ditangkap. Kalau emang itu dikatakan bahwa dia menggunakan transaksi dengan menggunakan uang dinar dirham, sehingga itu menjadikan pasal kesalahan karena tidak memakai uang yang sudah ditentukan sama pemerintah. Tapi kenapa ini hanya keheranan aja? Itu terserah mereka sih untuk menghukuminya kan. Kalau tidak salah, hukum sekarang ini udah suka-suka mereka. Kalau di tim John, oke lah kita akuin itu hanya di wilayah sekitar permainan di situ. Tapi bagaimana dengan penggunaan kartu kredit? Bagaimana dengan itu kan bukan dengan juga kan?
Apakah itu, kenapa itu dibolehkan? Padahal tidak langsung dengan mata uang. Bahkan kita dipaksa untuk ke sana ya, untuk memakai itu. Contohnya e-tol sekarang udah nggak bisa pakai uang secara tunai. Itu hanya keheranan aja. Itu ya terserah, misalkan terkait dengan hukumnya terhadap si tadi Jaini Saidi itu nggak tahu apa yang menjadi kenakan pasal sama dia. Yang menjadi pertanyaan ada dua sebenarnya terkait dengan tadi ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali terkait dengan harta itu ada pembagiannya, pembagian pemilikan, bagian kepemilikan gitu. Ada pemilikan umum, pemilikan negara, dan pemilikan pribadi. Yang tadi dikatakan kalau itu sudah pemilikan umum tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Yang kita lihat saat ini di Indonesia, gitu, di kita ini, itu sudah tidak batasan. Mana kepemilikan, yang penting siapa yang punya modal, dia yang bisa mengelola itu, bisa memiliki itu. Lantas bagaimana kalau Anda, yang jadi pertanyaan, kalau seandainya anggaplah kita jadi miliarder gitu kan. Amin. Amin. Sementara kita tahu hukumnya bahwa itu tidak boleh dimiliki secara pribadi ya. Itu milik negara, tapi kan di hukum di Indonesia sendiri itu dibolehkan. Misalkan kita jadi seorang miliarder dan kita mau untuk memiliki itu. Kita berusaha untuk memiliki itu, ingin memiliki itu. Terlepas nanti misalkan tujuannya untuk didistribusikan lagi ke masyarakat, dalam arti walaupun ini tugas negara, seperti misalkan pendidikan saat ini, yang harusnya tugas negara, itu kan ada sebagian saudara-saudara kita, misalkan organisasi kita yang mengambil alih negara itu dengan dia berkecimpung di sana gitu kan, menyediakan sarana pendidikan, membangun sekolah-sekolah dan lain yang harusnya itu menjadi tugas negara. Kalau dikalikan seperti itu dibolehkan atau tidak gitu kan? Kita yang sebagai itu pertanyaan pertama, boleh atau tidak? Sebagai kita kalau punya kemampuan dalam sisi bisa memiliki itu, tapi dalam tujuan nanti untuk didistribusikan lagi ke rakyat karena negara tidak seperti itu, dan kita punya keinginan untuk seperti itu, sementara negara tidak, daripada dikuasai asing, kemudian kita ambil misalkan. Nanti kita yang akan mengelola. Sama dengan misalkan bagaimana pendidikan seperti itu contoh. Yang kedua ini terkait dengan pendapat apa yang disampaikan dengan Ustaz Sipik tadi. Saya menarik ini. Terkait dengan kebangkitan ekonomi syariah, kebangkitan ekonomi syariah dengan mungkin banyaknya label-label syariah, bahkan yang bank dulu bank syariah, walaupun faktanya tadi dikatakan tidak seperti apa yang seharusnya di bank syariah itu. Bagaimana syariahnya? Yang menjadi pertanyaan itu, karena sekarang itu kan banyak yang pendapat orang-orang yang saya tangkap itu terkait dengan kebangkitan. Dikatakan bahwa tadi dikatakan bukan Islam yang bangkit, Islam belum bangkit berarti kan, hanya ekonomi dianggap sudah mulai bangkit, ekonomi syariahnya mulai bangkit katanya gitu kan. Tapi disampaikan oleh Bung Sipik tadi, sebenarnya yang menjadi permasalahannya itu apa sih sebenarnya makna dari kebangkitan Islam itu? Ini kita bicara masalah kebangkitan Islam. Yang bangkit itu yang seperti apa? Karena banyak pendapat di masyarakat. Islam katanya sekarang sudah bangkit karena kenapa? Tuh lihat masjid-masjidnya sudah mulai banyak yang bagus-bagus sekarang. Di mana masjid yang nggak bagus kan? Makanya di pelosok-pelosok pun masjid bagus. Berarti itu tanda bahwa Islam sudah bangkit. Dia mengaitkan dengan Islam. Atau misalkan dengan bagaimana tampilan muslimah sekarang ini, ya kan? Muslimah itu udah lebih berpakaian syar'i, walaupun belum syar'i full gitu kan mesti. Tapi mereka sudah mulai tertarik dengan pakaian-pakaian. Itu dianggap satu kebangkitan. Atau misalkan masjid sekarang sudah penuh. Kalau setiap jamaah itu sekarang masjid itu tidak seperti dulu kosong. Gitu. Itu juga dikatakan makna kebangkitan. Sebenarnya makna kebangkitan itu sendiri apa? Dan kalau seandainya itu Islam belum bangkit, kalau seandainya dikatakan bahwa Islam itu belum bangkit, dan pendapat mereka yang tadi itu salah dari memaknai dengan kebangkitan. Yang seperti apa bangkitnya? Kalau ternyata belum bangkit, lantas apakah ini menjadi kewajiban bagi kita untuk membangkitkan itu? Di pundak siapakah kewajiban itu untuk membangkitkan? Dan kalau belum bangkit ya, jadi dua pertanyaan itu. Ya, demikian mungkin itu yang Jadi dua pertanyaan, satu untuk Ustadz Ali Akbar ya. Silakan, siapa aja terserah. Yang satunya lagi spesifik itu ke Pasifik itu kayaknya itu pertanyaan yang kedua tuh. Mungkin yang pertanyaan pertama tadi apa? Ke Ustadz Ali Akbar ya? Terkait dengan kita kalau sana jadi miliarder, karena antum bilang amin dulu ya. Boleh nggak tuh? Oke, boleh nggak tuh? Tapi niatnya baik tuh, punya hutan seluas kota Seoul gitu kayak yang di Papua itu. Tapi nanti hasilnya diinfakin semua gitu ya, dijakatin. Ya. Gimana kalau kayak gitu, Ustadz Ali? Boleh nggak tuh kayak gitu? Iya. Niat seseorang itu tidak kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan.
Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau seorang mencuri, meskipun niatnya membantu fakir miskin, ya mencuri tetap mencuri sebagai bentuk kriminalitas. Saya tidak mengatakan maksudnya ini mencuri, karena bukan pencurian. Ini hal yang berbeda. Tapi sehingga dikembalikan kepada bagaimana syariat mengatur harta yang ada di bumi ini. Jadi kalau itu sudah diatur untuk kepemilikan umum, yang tadi dasarnya saya sampaikan kepada sahabat yang ditarik kembali hartanya, maka sekalipun kita memiliki niat yang baik, maka yang harus tidak bisa kemudian kita mengelola itu. Tetap diberikan kepada negara yang kemudian mengelola, yang negara nanti yang mengatur penghasilan dari sumber daya alam tersebut, misalnya itu diperuntukkan kemana saja, berupa subsidi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin niatnya membantu orang lain, masih ada cara yang lain yang dibolehkan untuk, meskipun misalnya kita sudah jadi miliarder ya. Antum jadi miliarder, ada cara lain yang dihalalkan di dalam Islam ketika antum ingin membantu orang lain. Antum buka bisnis sendiri, membesarkan, dan keuntungannya yang kemudian antum infakkan seluruhnya kepada orang miskin kan juga bisa, tanpa harus mengambil hak umum yang antum tanda kutip monopoli di dalam pengelolaannya, yang seharusnya dalam pandangan Islam tidak dibolehkan dilakukan oleh individu atau swasta kecuali negara yang mengelolanya. Kalau dasarnya itu masih bisa kita, apalagi punya uang jadi miliarder kan, pilihan bisnisnya kan banyak kan. Ya, jadi tidak mesti harus urusan itu. Bisnis kecil-kecilan misalnya, bisnis kecil-kecilan itu misalnya ya yang kecil, misalnya menjual ke bengkel motor, tapi 100 bengkel motor. Misalnya yang sederhana aja, buka warung makan, warteg misalnya, tapi ada di seluruh Indonesia. Ada cabangnya banyak, itu salah satu alternatif yang dibolehkan. Selama memang itu kategori yang dibolehkan dimiliki oleh individu, kemudian pengelolaannya dikerjakan dengan cara yang benar, maka kalau ada keuntungan, ya bisa juga antum misalnya nanti menginfakkan harta penghasilan dari penghasilan itu untuk ke seluruh orang yang antum inginkan. Kan sama aja sebenarnya prinsipnya kan, tanpa harus melanggar sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Dengan cara yang halal, kita juga bisa bersedekah, berinfak dengan jumlah yang sama, misalnya kepada orang-orang yang kita inginkan, khususnya fakir miskin, orang fakir miskin, duafa, dan lain sebagainya. Jadi ketentuan itu tetap berlaku, dan itulah yang menjadi masalah ketika batasan itu tidak jelas. Batasan itu tidak jelas. Ya, terjadi saat ini di Indonesia misalnya. Indonesia itu kan punya banyak tambang ya. Freeport misalnya salah satunya, yang sudah puluhan tahun kontrak karya, sudah diperpanjang kalau tidak salah ya. Perpanjang lagi. Itu 2040. Kan masih kategori kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki individu, meskipun dalihnya ingin memberikan infak nanti penghasilannya, tapi tetap tidak dibolehkan karena ada batasan syariat yang membatasinya tadi. Jadi tetap harus negara yang mengelolanya, negara lah yang nanti memberikan hasil dari keuntungan pengelolaan tadi kepada masyarakatnya, rakyat yang ada di bawahnya. Ya, antum mengerjakan yang lainnya. Ini berbeda kalau dibandingkan tadi dengan soal pendidikan, karena di dalam pendidikan itu setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk mengajarkan ilmunya, baik negara atau swasta. Jadi individu boleh kemudian mendirikan lembaga pendidikan swasta untuk menyampaikan ilmunya, menyampaikan ilmu yang didapatkan melalui orang-orang yang mengajarkan di sana kepada masyarakat, dan mulai mengambil keuntungan dari perkara tadi, itu dibolehkan. Itu individu, dan itu tidak bisa disamakan dalam konteks kepemilikan, karena ini adalah hal yang berbeda. Jadi ulama-ulama terdahulu, sahabat-sahabat Rasul dulu itu banyak mengajarkan ilmu-ilmunya di masjid-masjid di mana mereka berada. Di Damaskus, di Suriah misalnya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, selain dikelola oleh negara, mereka secara individu membuka halqa-halqa kajian-kajian keilmuan. Itu banyak, dan itu tradisi yang dilanjutkan ulama-ulama setelah masa sahabat, tabi'in, dan bahkan sisa-sisa peninggalan, bukan sisa-sisa barangkali ya. Kalau kita lihat di masjid-masjid sejarah Islam yang seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjid Al-Azhar di Kairo, mereka masih metode kajian-kajian syekh di sana masih ada. Sekalipun ada yang dikelola oleh negara,
Ada yang juga secara individu, syekh saya itu membuka private kajian-kajian bersanad, talaqin dan lain sebagainya untuk mengajarkan ilmunya, dan ada juga yang memberikan tarif dalam arti ada memberikan tarif, dan itu tidak ada masalah karena ini ada hal yang berbeda dibandingkan tadi dengan kepemilikan harta. Nah, jadi kalau itu dibolehkan bukan berarti kemudian yang bahasan tentang kepemilikan harta juga dibolehkan, tidak. Ini dua bahasan yang berbeda, masing-masing memiliki standar atau dasar istidlalnya atau berhujjahnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, Ustaz Ali penjelasannya. Dan semoga bisa ditangkap oleh penanya dan juga pemirsa yang lainnya. Terus kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan dengan gejalanya masyarakat ini semakin dari sisi aktivitas ekonomi makin makin bergaya dari sisi syariah. Apakah ini bisa dikatakan sebagai kebangkitan Islam gitu ya? Ya. Ini pertanyaan untuk Pak Hasid. Ya, oke, syukran. Terima kasih. Jadi makin paham saya. Jadi ada perbedaan ya. Jadi kebangkitan umat Islam dan kebangkitan pasar Muslim. Nah, dua hal yang berbeda. Yang tadi saya sampaikan lebih pada kebangkitan pasar Muslim karena jumlahnya besar, 87% dari 270 juta sekarang ya, sensus penduduk. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi itu bisa jadi bridging ya, istilahnya orang marketing, bridging bahwa itu akan terjadinya kebangkitan umat Islam seperti yang disampaikan Ustadz Ali Akbar tadi, bagaimana pemahaman umat Islam bisa tercerahkan dengan berbagai berbagai produk-produk yang di-comply atau di-apply sesuai dengan syariah Islam. Sesuainya menurut pendapat siapa kan kita perlu ini kan. Nah, dan itu selalu saya katakan, saya sekarang lagi kampanye perbedaan karena saya orang marketing, perbedaan dari spiritual benefit sama ideologis benefit supaya tadi ada benefit ideologi juga rupanya. Ada itu ada materi training saya itu marketing syariah 3.0 ada itu. Jadi bedanya kalau marketing konvensional itu cuma benefitnya dua, fungsional sama emosional. Fungsional itu fitur-fiturnya, emosional itu misalnya kedekatan daerah dan lain sebagainya. Dan yang lagi tren sekarang yang tadi ditanyakan oleh Bung Sevi itu kita sekarang lagi spiritual benefit. Nah, itu dijual habis-habisan dijual karena pasar Islam begitu seksinya dijual kayak itu. Bayangin Wardah yang tadinya itu kuda hitam ya di pasar kosmetik, sekarang itu leading di pasar kosmetik Indonesia. Apa yang terjadi dengan kompetitornya? Saya sebut ya Mustika Ratu. Terus satu lagi apa itu? Lupa saya. Marta Tilar. Udah ketahuan kan, namanya ketahuan kan? Apa yang terjadi dengan kompetitor yang barusan tadi? Udah ketahuan kan? Dan walaupun beliau non Muslim, tapi ngomongnya sama saya terbuka gitu. Dia ngomong, perusahaan kami waktu itu ya, waktu sebelum COVID jauh itu, kayak kapal pecah gara-gara ada orang yang menjual Wardah dengan bagus dan pasarnya jelas. Kami kayak kapal pecah. Apa yang terjadi? Ya sudah, kami ikut-ikutan jualan kosmetik. Syariah, Islami. Halal ya. Walaupun tidak ada di kitab manapun kok kosmetik halal kan, kita tahu lah. Nah, sama-sama lah ini kebangkitan pasar Muslim. Artinya ini dua hal yang berbeda. Tapi makanya kerjaan saya di sini ini dikemas gimana menjadi bridging, menjadi kebangkitan umat Islam. Nah, hanya bridging aja, tidak terlalu jauh dan kita tidak boleh puas. Betul. Pengemban dakwah. Kira-kira gitu, Bung Cepi. Ya, betul, memang nggak boleh puas. Tapi kalau ini bisa jadi bridging dan kita maksimalkan, kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak kita pakai, kita ambil gitu ya? Kita gunakan sebagai jalan. Betul. Baik. Kemudian ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk dari room chat.
Enggak, ini pertanyaannya belum semuanya tadi itu. Apalagi tuh? Kan spesifikasinya bagaimana ya sebenarnya yang bangkit itu. Kan tadi ada persepsi ada yang bangkit. Islam bangkit itu dikatakan begini-begini. Sebenarnya yang bangkit Islam itu dikatakan apa? Islam dikatakan bangkit ketika Islam begini gitu kan. Itu kesimpulannya seperti apa kalau dikatakan Islam itu telah bangkit? Atau kalau seandainya Islam dikatakan ini belum bangkit, apa tugas dan kewajiban itu terletak kepada setiap pundak kaum muslimin harus membangkitkan? Apa emang hanya sebagian aja yang berusaha untuk membangkitkan itu? Itu kan yang poinnya sebenarnya yang paling. Ya mungkin Pasifik bisa tambahin kalau mau ditambahin. Kalau itu Ustadz Ali Akbar itu. Kalau saya dari sisi pragmatis ya. Ya. Ini Ustadz Ali Akbar itu. Tahu dah saya. Ya, Ustadz Ali mungkin mau ditambahin tuh penjelasannya untuk Bang Jepi itu. Masih penasaran kayaknya dia itu. Kayaknya bisa sambil diobrolin minum kopi kali ya. Ya, iya sih. Kopi masing-masing. Dulu. Iya. Iya. Memang ketika berbicara tentang umat Islam itu bangkit, banyak pendapat yang kemudian di tengah-tengah umat Islam bermunculan terkait dengan disebut bangkit itu apa. Itu perlu diketahui karena definisi bangkit sendiri pada dasarnya definisi yang menurut bahasa definisi dari para mujtahid yang kemudian mendefinisikan masing-masing definisi umat Islam itu bangkit seperti apa. Tapi kalau kita sederhananya menyederhanakan bahasanya umat Islam itu bangkit adalah ketika umat Islam telah menyadari. Karena orang bangkit itu perlu sadar terlebih dahulu. Kalau antum tidur sebelum bangun harus sadar dulu dari tidurnya. Jadi umat Islam harus menyadari bahwasanya Islam yang mereka yakini adalah yaitu Islam yang mereka yakini saat ini adalah yang bisa menyelesaikan problematika kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga mereka mau tidak mau harus menyampaikan Islam itu secara keseluruhan atau memperjuangkan Islam itu secara totalitas agar bisa diterapkan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kenapa mereka harus meyakini itu? Karena akidah mereka yaitu Islam memerintahkan seperti itu. Nah, sehingga ada geliat perjuangan selain tadi sudah sadar, kemudian tidak sekedar sadar. Jadi kalau orang yang sadar itu kan baru mengetahui, oh harusnya begini. Selanjutnya apa? Kalau tidak ada aksi selanjutnya kemudian sebagai bentuk agar apa yang mereka sadari ini bisa terwujudkan di dalam kehidupan mereka, maka tidak sampai disebut kategori bangkit, hanya baru sadar saja. Jadi bangkit itu dibutuhkan setelah dia sadar, kemudian melanjutkan dengan aksi agar apa yang memberikan solusi terhadap urusan di dunia dan akhirat ini itu bisa diwujudkan di dalam kehidupan secara nyata. Kalau dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan pengorbanan, maka itu yang harus mereka lakukan, memperjuangkan apa yang mereka yakini atau umat Islam, akidah Islam mereka. Karena alasannya satu, karena agama kita yaitu Islam yang kita yakini kebenarannya memerintahkan perkara tadi, tidak ada yang lain. Selama itu belum disadari, atau hanya sekedar disadari, oh iya harusnya kembali kepada Islam, tapi tidak tahu apa langkah selanjutnya, umat Islam itu baru sekedar sadar saja, belum disebut kategori bangkit melakukan aksi nyata di dalam kehidupan ini. Contohnya begini, kalau tadi dibahas tentang kesadaran umat Islam, misalnya kita bicara wanita muslimah, sudah banyak yang menutup aurat ya, sadar menutup aurat, bahkan tidak sedikit di kalangan artis ada yang menutup aurat wanita, kemudian ada yang hijrah kasarnya, ya kemudian dengan menutup aurat sadar sudah merasa cukup, selesai, maka itu belum disebut kategori bangkit karena problematika dengan sadarnya mereka menutup aurat tidak selesai begitu saja tanpa ada aksi yang selanjutnya, yaitu bagaimana memperjuangkan agar kesadaran ini bisa bukan hanya mereka sadar yang kemudian nantinya sadar, tapi orang lain pun mendapatkan kesadaran ya karena adanya aksi-aksi yang nyata melalui dakwah. Secara gambarnya saya ingin gambarkan ya, secara nyatanya itu dengan aktivitas dakwah tadi dan perjuangan membela agama Allah untuk menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan bangkit. Selama itu tidak terjadi, maka umat Islam itu belum dikategorikan sebagai umat yang bangkit. Ya, kalau bahasanya ya, mungkin kalau kita merujuk kepada
bahasa kitab tertentu mungkin agak perlu penjelasan lebih lanjut, tapi saya sederhanakan barangkali seperti itu. Jadi muncul kesadaran dan dilanjutkan dengan aksi agar apa yang disadari itu bisa diwujudkan di dalam kehidupan ini secara nyata. Karena itulah yang menyelesaikan problem di dalam kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih, Ustaz Ali. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan masuk melalui room chat. Ada 2 pertanyaan dari Bung Bus. Ya. Pertanyaan pertama dulu ya saya baca. Menurut pembicara, geliat ekonomi praktis dengan label syariah yang semakin hangat di tengah-tengah sistem kapitalis ini, apakah menguntungkan bagi perjuangan Islam yang kafah atau malah memalingkan dari solusi Islam kafah? Tadi kan udah Sifik sama Satali sudah jawab. Sekarang coba mungkin Bung Iwan bisa dijawab pertanyaannya ini. Baik, yang pertama ya, kalau ditanyakan apakah menguntungkan atau memalingkan, jawaban saya mungkin it depends, tergantung. Tergantung ya. Tergantung. Pertama kalau kita ngelihat adanya geliat ya, semangat orang-orang terkait dengan ekonomi syariah seperti Pak Sifik sampaikan tadi, ini kan menunjukkan ada semangat, ada giroh untuk kembali menerapkan akad-akad yang Islami dalam konteks itu gitu ya. Nah, semangat ini kan bisa jadi modal. Kalau kata Sifik bagaimana menjadi bridging, maka ini menjadi sesuatu yang bagus ketika ini menjadi bridging gitu ya. Maka itu sesuatu modal. Saya pikir daripada semua orang kemudian menolak gitu. Kalau sekarang kemudian kita berbicara ekonomi syariah, orang-orang yang girohnya ada itu bisa jadi lebih menerima. Maka ini adalah modal yang bagus gitu. It depends. Yang kedua, tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain misalnya gitu ya, semangat seseorang itu kan kadang-kadang seperti gunung gitu ya, seperti mahmah itu ya. Kadang-kadang begitu semangat orang itu mau meledak, tetapi begitu itu disalurkan ke saluran yang lain, itu maka semangat untuk yang lain untuk yang ke jalan yang benar itu malah nggak ada. Maksud saya gini, jangan sampai semangat ya, kemudian di satu sisi semangat orang-orang untuk menerapkan akad-akad syariah itu kemudian karena upaya mereka, semangat mereka ataupun pemikiran mereka dicurahkan ke situ, kemudian melupakan yang kafah ini. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas kita gitu. Jangan sampai kemudian teralihkan ke situ semua. Nah, itu bahayanya. Begitu teralihkan ke situ semua, kemudian menganggap, mohon maaf, contoh ada gerakan-gerakan ekonomi Islam misalnya yang kemudian dia fokus kepada masalah riba saja gitu ya, dan menganggap ketika solusi riba itu terselesaikan, ya selesai semua. Kan ada yang sampai begitu. Itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kemudian merubah mereka, memberikan pencerahan kepada mereka, bahwa sebenarnya seperti yang dibahas tadi, ekonomi Islam itu tidak hanya itu saja. Gitu. Jadi mungkin ini ibaratnya tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Tetapi secara modal, saya pikir adalah sesuatu yang harus kita ibaratnya syukuri gitu ya. Mudah-mudahan menjadi bridging ke arah tadi menjadi bridging. Katakan bridging ke ideologis, marketing ideologis atau apa gitu. Benefit ideologis. Benefit ideologisnya. Mereka mencari benefit spiritual, tapi juga harus bisa diarahkan mendapatkan benefit ideologis. Nah, itu pesan sponsor dari Pasifik. Ya. Tapi itu betul, memang harus gitu ya. Jadi bukan cuma spiritualnya aja yang terpuaskan gitu kan. Udah nggak ada urusan sama riba, udah bebas ya kan. Udah nggak ada nggak punya lagi utang di bank, udah bebas, udah tenang gitu. Seolah sudah cukup selesai di situ, tapi belum yang lainnya. Ada sebenarnya kan harus ada yang lain yang bisa di-achieve, yang bisa dicapai oleh seorang muslim gitu kan. Masalah ideologisnya tadi itu. Nah, itu memang butuh. Tapi kalau dia sudah punya, kayaknya kalau orang itu sudah punya pencapaian spiritual, bisa lebih mudah mudah-mudahan diarahkan ke pencapaian ideologinya gitu ya. Mungkin begitu kali ya, pasti. Ya, betul. Sepakat. Nah, ini kebetulan pertanyaan kedua untuk Pasifik ini. Ya. Tadi kebetulan Pasifik sempat menyinggung
masalah kemungkinan adanya upaya belah bambu dalam kaitan dengan gerakan ekonomi. Mungkin gerakan ekonomi syariah mungkin bisa dijelaskan. Ya, secara umum tadi Bung Iwan sudah sampaikan. Kalau ekonominya oke, tapi kalau politiknya nah, tadi Bung Iwan sudah jelaskan. Tapi kalau ini spesifik ekonomi syariah, di mana belah bambunya, nah saya yang di lapangan ngerasain sekali ya. Jadi apalagi tahun 2007 itu kalau kita ngomong syariah itu hanya sebatas bank gitu. Kok ada agensi syariah? Kok ada gitu agensi syariah? Di buku saya tulis buku Protofview, saya nulis sama Sa Condro itu saya tulis di situ banyak sekali gitu. Sampai-sampai ada ketika ketemu sama perusahaan besar, kita sampaikan proposal, dia ngomong ini, Mas Sifik, ini kok harganya sama dengan agensi konvensional ya, harganya kok kan Mas Sifik syariah. Pak, tolong Pak, kalau ada dalil hadis atau Al-Quran bahwa syariah itu harus murah dan gratis, tolong tunjukin saya Pak. Bapak kapan aja silakan hubungin WA saya. Ada nggak dalilnya syariah itu gratis atau murah? Ya, kalau ada tolong Pak kirimin. Saya kadang-kadang gregetan tuh. Siapa sih pertama kali yang mengkampanyekan syariah itu murah itu siapa loh? Kalau ketemu pengen saya tonjokin. Ya, itu perjuangan berat tuh tahun 2007 untuk menyatakan bahwa syariah itu bukan murah, bukan pasaran tuh berat. Nah, kayak gini, Bung penanya ya tadi, Bung Gus tadi, ini kan sebenarnya persepsi masyarakat kita di belakang. Udah gitu ada terstruktur. Nah ini saya pernah dilabrak ya, dilabrak ketika ngadain seminar, dilabrak. Kalian itu bersama komunitas jangan ngomong gitu. Kami nggak usah saya sebutin ya lembaga perbankan dan itu pusatnya itu datang labrak. Jangan pernah jelek-jelekin kami. Kami itu sedang berjuang dari dalam loh, kan sama kan. Oh iya. Bukan hanya di bank juga ngomong. Saya ini sedang berjuang dari dalam. Sampai sekarang oke. Kalau Bapak berjuang sampai dalam, kalau sudah selesai tolong kabarin saya. Sampai sekarang nggak dikabar-kabarin. Ya kan? Dan itu Bung Gus, dan itu di apa ya? Kayaknya dipelihara gitu. Dipelihara supaya kita yang kepingin benar-benar sesuai sunnatullah kita sebagai manusia itu dihambat karena memang kapitalis itu menyenangkan buat kapitalis ya yang segelintir orang tadi. Coba kalau itu dihapus sunnatullah kembali dan sebagainya. Nah kayak gitu loh maksud saya politik belah bambu. Kira-kira seperti itu. Ya baik, bisa ditangkap penjelasannya dari Pasifik. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ini tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10:30 ya. Nah, ini kita obrolan kita nih ngobrol-ngobrol kita, diskusi kita nih asik gitu ya, berjalan dengan asik, walaupun santai tapi ada bobotnya, ada isinya nih ya kan, ada ilmunya gitu. Dan mudah-mudahan pemirsa bisa menangkap dan bisa menyerap semuanya gitu ya, apa yang disampaikan oleh para narasumber, apa yang menjadi diskusi kita di pembicaraan ini. Saya sih nggak mau ngambil konklusi sebenarnya, tapi saya kembalikanlah kepada pemirsa sekalian. Ya, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya dari satu sisi aspek aja sebenarnya umat Islam itu sebenarnya fitrahnya itu pengen kembali ke aturan Islamnya, gitu ya. Pengen kembali kepada aturan Islamnya. Sebenarnya cuma mereka belum sadar. Mungkin sekarang ini baru secara spiritualnya aja mereka terpuaskan. Tapi mungkin secara ideologinya, secara aturan yang lebih mendasarnya lagi, ya, secara aturan yang lebih luas lagi, nggak cuma perkara-perkara sempit yang terkait ekonomi, bahkan ekonomi bukan cuma ekonominya seluruhan, tapi bahkan cuma sebagian kecil aja gitu ya. Tapi sudah ada spirit itu, sudah ada semangat itu. Dan ini mudah-mudahan bisa kita tangkap gitu, dan bisa jadi pendorong gitu, supaya mendorong tadi dari dorongan spiritual menjadi dorongan ideologis yang akhirnya mengantarkan kepada kebangkitan Islam yang hakiki. Nah itu tentunya
kita harapkan bersama. Nah, ini di penghujung acara, sebelum acara saya tutup ya selaku host acara malam ini, saya mau menyampaikan satu pengumuman ya dari Masif ya, Lembaga Majelis Ilmu Islam Kafah ya. Jadi Masif insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar, bulan Maret nanti akan menyelenggarakan kursus bahasa Arab ya. Kursus ini adalah menggunakan metode yang disusun oleh narasumber kita yang kebetulan hadir malam ini juga, Ustadz Ali Akbar ya. Metode ini ya beliau namai sebagai metode Al-Ali. Nah, dengan harapan metode ini bisa membantu mempermudah ya, masyarakat umum gitu ya, yang untuk mempelajari bahasa Arab sekalipun tidak punya latar belakang pondok pesantren mungkin ya kan, tidak punya latar belakang apa namanya pendidikan sekolah agama, tapi punya semangat gitu, punya keinginan untuk bisa berbahasa Arab. Nah, kami sampaikan kepada pemirsa sekalian ini, baik yang menyaksikan di live Zoom meeting ini maupun yang nanti menonton di channel YouTube, silakan kalau yang berminat ya, tentunya semuanya berminat, saya yakin untuk mempelajari Islam kan penting ini bahasa Arab gitu ya. Jadi tentunya ada keinginan ya, terutama yang mungkin belum bisa seperti saya gitu ya. Silakan untuk kontak WA, WhatsApp di nomor 08888 ya, ada 4 kali 8-nya ya. Saya ulang lagi. 08888 005278. Dengan saya sendiri Indra Nadi ya, nanti silahkan kontak di nomor itu, silahkan kirim WhatsApp-nya ke saya, nanti akan saya kirimkan baik brosur ya, ada penjelasannya mengenai program ini juga ya. Silahkan hubungi nomor itu. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah memang akhirnya acara ini juga harus kita akhiri karena harus kita tutup juga karena waktu juga sudah malam, sudah hampir mendekati batas akhirnya ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah hadir di acara di Seruput kita di tanggal 16 Februari 2021 ini, ya, kepada Bapak Sifik Jati Prastowo ya, terima kasih, alhamdulillah sudah hadir. Kepada Bung Iwan juga terima kasih atas kehadirannya di acara ini, dan juga kepada Ustadz Ali Akbar, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi manfaat bagi kita semua, dan informasi dan ilmu yang di-share, dibagi menjadi amal jariah bagi yang sudah menyampaikannya. Amin, amin. Ya, sekali lagi, saya dari selaku host ini, saya Indra Nadi Saputra, selaku host acara ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan yang saya sampaikan atau saya ucapkan di acara ini, atau ada yang kurang berkenan selama saya memandu acara ini sampai selesai, tolong dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada seluruh panitia kerabat kerja di tim di Seruput, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bekerja keras ini untuk menyiapkan acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan rutin setiap bulannya, dan mudah-mudahan ke depannya akan tetap bisa berjalan lagi dan berlangsung dengan lebih baik lagi. Akhirul kalam, saya selaku host, mari sama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Mas Sifik. Terima kasih sekali, terima kasih. Ustaz Iwan, terima kasih. Amin. Oke. Bib, mana Bib? Ngopi Bib. Ngopi. Wah, udah keluar Bib.
Belum. Belum. Habis berapa gelas, Beb? Begitu gelas. Di mana nih? Di rumah apa ada siapa di situ? Sendiri aja. Enggak apa. Ente di mana, di pondok? Oh, Dari pondok apa di mana? Bang Dul ini, Bang Dul. Oh. Numpang Di wifi Pila. gratis. Numpang wifi gratis. Di Pila ente. Nyari gratisan. Iya. Hah? Nyari gratisan. Mau kemari? Udah malam. Ada waktunya rebahan. Wah, pejuang mah malamnya jam 3. Ya berjuangnya pagi siang, siang malam. Iya. Wah. Antum dicopot topinya itu. Cabut dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak sekarang metik rambutan tuh. Habis. Oh, habis. Oh, tinggal sisa-sisanya kali. Gresek. Iya. Oh, gresek lagi mau kemari ya? Tanya Bang dulu, masih ada nggak? Gresek lagi. Bawa galak yang tinggi-tinggi. Doyan emang, Beb? Ya. Hah? Doyan emang. Yang begitu nih demen tuh. Oh. Kirain musim hujan muka kagak demen. Orang pada batuk katanya ntar. Cocok itu mah. Gituan. Nggak berhenti kita makanin. Hah? Iya, nanti coba nanya. Bang Dul. Ini Ustadz Beni. Mana nih Buat Beni? Woi. Pondok ada siapa pondok? Ya, kagak ada yang nyaut. Gambarnya doang, belum keluar orang kemana tahu nih. Udah gak ada orang. Ini belum ada keluar. Cuma tinggal bertiga nih. Ustadz Asgar. Ustadz Asgar. Mana ini? Belum keluar tapi udah nggak nyaut. Udah ya, pamit ya. Sama-sama yuk, Ayo. pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.